mahkota duri Yesus Kristus, relikui suci yang ia beli dari Kaisar Bizantium. Namun dunia tidak damai. Tanah suci kembali dilanda pertumpahan darah. Tentara Islam merebut kota-kota suci. Dan tangisan dari timur pun sampai ke telinga Louis dalam 2 malam. Ia memohon petunjuk. Lalu, setelah sembuh dari sakit berat yang nyaris merenggut nyawanya, ia bersumpah kepada Tuhan, ia akan memimpin perang salib. Bab 4 salib di dada, pedang di pinggang. Tahun 1248. Louis, kini seorang raja dewasa dan penuh wibawa, memimpin lebih dari 50.000 prajurit dan pelaut dalam ekspedisi ke Mesir Pintu, masuk ke Tanah Suci, Marguerite, dengan keberanian tak terduga, ikut serta mendampingi suaminya. Awalnya, kemenangan berpihak pada mereka. Kota Damita jatuh ke tangan tentara salib dan semangat berkobar. Tapi di tepi sungai Nil, saat mereka mengepung Mansoura, segalanya berbalik. Penyakit, kelelahan, dan jebakan pasukan Mamluk membuat pasukan Prancis lumpuh. Dalam satu serangan mendadak, pasukan Louis dihancurkan. Sang raja ditangkap, dan di sana, dalam penjara, Louis tetap tenang. Ia tidak menangis atau mengamuk. Ia mengatur perundingan, memperlakukan para penjaga dengan hormat, dan bahkan memberi penghiburan kepada sesama tahanan. Ia tidak kalah, ia hanya tertunda. Setelah ditebus dengan emas dan Damita, Louis dibebaskan. Namun ia tidak kembali ke Prancis. Ia menetap di Acre selama 4 tahun, membangun kembali tembok pertahanan, menjalin perjanjian damai, dan menunjukkan pada dunia bahwa seorang raja tidak meninggalkan medan perang hanya karena mahkotanya terancam. Jika engkau ingin menjadi raja yang baik, cintailah Tuhan lebih dari tahtamu. Jangan pernah biarkan dirimu dikuasai oleh amarah, sebab murka adalah iblis yang menutupi kebenaran. Keutamaan terbesar seorang raja adalah keadilan, bukan kekuasaan. Lebih baik mati daripada melakukan dosa berat. Ajaran yang ia pegang sejak kecil dari ibundanya, Blanche of Castile. Seorang raja harus lebih takut akan dosa daripada kehilangan kerajaan. Aku ingin rakyatku hidup sejahtera, tidak karena takut padaku, tapi karena mencintaiku. Biarlah hatimu lebih dahulu mendengar suara rakyat, sebelum telingamu mendengar suara bangsawan. Doa adalah senjata terbaik melawan musuh, karena ia menembus langit dan membuka jalan kemenangan. Aku akan berdiri di hadapan Tuhan, bukan sebagai raja, tapi sebagai hambanya.